Konten video ini mengandung sebagian informasi tertentu dan kontroversial. Alur ceritanya mungkin bersifat subjektif dan belum dikonfirmasi secara ilmiah. Harap disimak secara rasional. Jika merasa di luar jangkauan kognitif Anda, anggap saja sebagai sebuah cerita. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Kita tahu mamalia di dunia umumnya vivipar. Sebagai informasi, vivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh hewan vivipar, misalnya kambing, kucing, kuda, kelinci, paus dan lumba-lumba. Dan manusia juga termasuk dalam mamalia atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Adalah proses yang sangat ajaib bagi seorang anak yang sejak terbentuk hingga lahir dari rahim ibunya. Perkembangan embrio hewan bergantung pada suplai nutrisi induknya. Sedangkan burung, reptil dan ikan pada umumnya adalah hewan ovipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur, sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dierami. Setelah bertelur, hewan menetas dan kemudian menjadi kehidupan baru. Ini adalah cara reproduksi lainnya. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan manusia berkembang biak secara ovipar atau dengan cara bertelur? Seperti yang umum diketahui, sebagai mamalia, manusia adalah makhluk vivipar yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Tetapi para ilmuwan tidak pernah menyerah mencari dan meneliti spesies lain. Baru-baru ini juga viral penguburan manusia yang bernama Capsula Mundi. Namun apakah Anda sadar, bentuk penguburan ini tampak seperti sebuah janin yang berada di dalam telur? Lalu apakah yang menjadi landasan si penemu tentang bentuk kuburan ini? Mungkinkah mereka terinspirasi dari negeri kerajaan dengan penduduknya yang lahir secara ovipar seperti yang tercatat di San Hai Ching? Jika memang benar-benar ada, lalu mengapa manusia sekarang dilahirkan secara vivipar? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri sejenak cerita hari ini. Spesies ovipar alias manusia yang dilahirkan dengan cara bertelur. Dalam catatan Sutra Nirvana Buddhis disebutkan bahwa semua makhluk hidup memiliki 4 jenis kelahiran, yaitu Alabuya Yoni, makhluk yang lahir dari kandungan seperti manusia, kuda, kerbau dan sebagainya. Andaya Yoni, makhluk yang lahir dari telur seperti burung, ayam, bebek dan sebagainya. Sansedaya Yoni, makhluk yang lahir dari kelembaban seperti nyamuk, ikan dan sebagainya. Opapatika Yoni, makhluk yang lahir secara spontan langsung membesar seperti para dewa, Brahma, makhluk neraka dan semacamnya. Makhluk yang lahir dari kelembaban adalah organisme yang mengandalkan air untuk tumbuh, seperti jangkrik, ngengat, nyamuk atau sejenisnya, yang lahir karena sebab dan kondisi. Keempat cara kelahiran ini juga memberitahu kita bahwa ini adalah kondisi yang normal di alam. Jadi, adakah kemungkinannya manusia dilahirkan secara andaya yoni atau ovipar untuk istilah umumnya?
Ditilik dari Classic of the Great Wilderness, South de San Haijing, kita dapat menemukan catatan tentang negeri dengan penduduk yang lahir secara ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Sesuai dengan namanya, orang-orang yang tinggal di negeri kerajaan ini lahir dengan cara bertelur. Totem negeri kerajaan ini adalah burung dewa. Jadi warga kerajaan ini lahir dan tumbuh di bawah perlindungan burung dewa. Selain kerajaan Luan, dalam Classic of Region Beyond the Seas South juga ada negeri lain bernama Kerajaan Yi yang mirip dengan kerajaan Luan. Ciri khas penduduk ini di mana meskipun memiliki tubuh manusia, mereka juga ditumbuhi sayap berbulu. Meskipun memiliki sayap, mereka dapat mengepak sayapnya beberapa kali seperti ayam, tetapi tidak dapat terbang terlalu tinggi. Generasi selanjutnya pernah menyebut orang-orang kerajaan Yi sebagai entitas dewata karena mereka menguasai keterampilan terbang yang tidak dapat dikuasai orang lain semasanya. Walau tidak bisa terbang tinggi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Totem kerajaan Yi adalah ayam, dan ayam lahir dari telur. Oleh karena itu, orang-orang kerajaan Yi pada dasarnya adalah ovipar yang berkembang biakannya dengan cara bertelur. Ini jelas tidak terbayangkan oleh kita di era modern ini, karena dari sudut pandang kita, selama ini manusia hanya melahirkan, bukan makhluk ovipar. Tetapi menurut Kuo Pu 276 hingga 324, seorang sejarawan, penyair, dan penulis Tiongkok kuno selama periode dinasti Qin Timur, bahwa orang-orang dari kerajaan Yi adalah ovipar, sama seperti kerajaan Luan. Bisa jadi kedua kerajaan ini sebenarnya adalah satu kerajaan. Orang tua mereka adalah manusia biasa, tetapi memiliki karakteristik burung. Karena itulah, manusia bersayap digambarkan dalam San Haijing. Mereka ditumbuhi bulu sayap dengan struktur biologis manusia. Tetapi pertanyaannya, jika mereka adalah manusia, mengapa cara reproduksi mereka berubah setelah memiliki sayap? Karena selama ribuan tahun tidak ada yang benar-benar pernah melihat manusia ovipar, sehingga di mata banyak orang, manusia ovipar yang tercatat di San Haijing mungkin memang tidak ada. Itu hanyalah khayalan orang dahulu. Tetapi jika memang khayalan, lantas mengapa ada gambaran manusia ovipar dalam catatan mitologi budaya yang berbeda di belahan dunia lainnya di era transportasi yang tidak praktis kala itu? Misalnya Eros dalam mitologi Yunani adalah dewa cinta dan nafsu seksual. Dia juga disembah sebagai dewa kesuburan. Eros disebut juga Cupido atau Amor, dan dilambangkan dengan anak kecil bersayap yang selalu membawa busur dan anak panah. Dalam mitos Orfik, Eros identik dengan dewa bersayap emas, Phanes atau Protogonos, yang lahir dari telur dunia. Ketika dia keluar dari telur emas, cangkang telur yang terpisah itu berubah menjadi Uranus, dewa langit, dan Gaia, dewi bumi. Eros membuat keduanya bersatu dengan kekuatan cinta. Namun yang disebut bersatu di sini bukanlah kesetaraan, melainkan Uranus meneburkan benih kehidupannya ke dalam rahim Gaia di bumi, sehingga melahirkan kehidupan. Dalam Ennead mitologi Mesir, Nut adalah dewi langit. Dia menabur benihnya ke dalam tubuh Geb, dewa bumi, dan berkembang biak. Bahkan demikian juga Panku dalam mitologi Tiongkok. Menurut catatan zaman 3 kerajaan tahun 222 Masehi, Panku juga lahir dari telur. Disebutkan dalam teks aslinya bahwa Panku baru keluar dari cangkang telur setelah 18.000 tahun masa pertumbuhannya. Setelah penciptaan dunia, putih telur menjadi langit,
dan kuning telur menjadi bumi, sehingga terbentuklah dunia seperti sekarang. Fu Xinian 1896 hingga 1950, sejarawan, tokoh akademik, dan salah satu tokoh mahasiswa dalam gerakan anti-imperialis 4 Mei 1919, mengemukakan kesimpulan dalam buku karyanya. Manusia pada zaman dahulu mungkin bersifat ovipar, meskipun berdasarkan materi sejarah. Namun, materi sejarah dinasti Xia, Shang, dan Zhou sudah terlalu lama sehingga keasliannya diragukan oleh banyak orang. Selain itu, teori oviparitas juga tidak sejalan dengan penelitian biologi modern pada sejarah perkembangan manusia. Manusia ovipar. Selain dalam buku San Hai Jin, kisah tentang manusia ovipar ini juga ada dalam legenda rakyat Indonesia, tepatnya legenda tentang Kepulauan Raja Ampat. Peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan masyarakat Raja Ampat percaya wilayah itu pada mulanya dikuasai oleh para raja. Masyarakat percaya asal-usul Raja Ampat bermula dari pasangan suami istri Alyab dan Buki Deni. Dalam kisahnya, diceritakan sepasang suami istri ini tinggal di pinggir sungai Wawage atau Kali Raja, sekarang Kampung Wawi Yai, distrik Teplol Maya Libit. Saat sedang berada di tepi sungai, sang istri yang bernama Buki Deni menemukan 7 butir telur. Telur tersebut hendak dikonsumsi oleh sang suami, Alyab, namun sang istri menghalangi. Sang istri berujar bahwa telur-telur tersebut ingin dibawa pulang. Saat disimpan, telur-telur tersebut tiba-tiba saja menetaskan bayi manusia. Dari 7 telur, ada 5 telur yang berhasil menetas, 4 laki-laki dan 1 perempuan. 1 telur menetas namun menjelma menjadi roh atau makhluk halus, sedangkan yang 1 lagi menetas jadi sebuah batu. Batu yang lahir dari telur ini diberi nama Batu Telur Raja, yang saat ini dapat Anda jumpai di situs Kali Raja. Kemudian telur yang menetas menjadi manusia tadi diberikan nama oleh kedua orang tuanya. Telur yang menetas pertama atau anak sulung diberi nama Giwar, anak kedua diberi nama Tusan, anak ketiga diberi nama Mustari, anak keempat adalah perempuan yang diberi nama Pintike, dan anak kelima diberi nama Kilimuri. Mereka hidup bersama-sama di Kali Raja, hingga pada satu ketika mereka bertengkar hingga berpisah. Anak pertama Giwar tetap tinggal di Kali Raja dan menjadi Raja Uwaigeo. Anak kedua Tusan menguasai wilayah Salawati. Anak ketiga Mustari menguasai Pulau Misol. Kilimuri memisahkan diri ke Pulau Seram. Setiap anak yang menguasai kawasan tertentu dan bergelar Fun, maka sebutan mereka adalah Fun Giwar, Fun Tusan, Fun Mustari, dan seterusnya. Anak kelima Fun Sem kemudian menjelma menjadi roh atau makhluk halus. Sebab itu tak diketahui di mana tempat tinggalnya. Menurut mitos yang dipercaya masyarakat, Pintike hamil tanpa suami. Peristiwa itu menyebabkan saudara-saudaranya malu. Karena itu, dia dihanyutkan oleh saudara-saudaranya ke laut. Beberapa waktu kemudian, Pintike terdampar di Pulau Numfor dan bertemu dengan Manar Makir, seorang tokoh mitos masyarakat Biak Numfor. Tak berapa lama, lahirlah anak Pintike berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Gurabesi atau Kurabesi. Ketika dewasa, Kurabesi kembali ke Kali Raja dan bertemu pamannya Fun Giwar. Gurabesi dan anak Giwar yang bernama Merek Sopen membantu Raja Tidore berperang melawan Raja Ternate. Sebagai hadiah kepada Kurabesi atas kemenangan Ternate,
dia dinikahkan dengan putri Sultan Tidore, Boki Taiba. Kurabesi dan istrinya kemudian menetap di Kaliraja, Raja Ampat sampai akhir hidupnya. Lalu, mengapa mitos penciptaan dengan telur sebagai induknya seperti itu pernah muncul di sejumlah budaya dunia? Menurut sejumlah sarjana, bahwa hal itu mungkin identitas budaya manusia, dan kita juga bisa melihat dari San Haiqing tentang pemujaan burung di balik mitos ovipar. Menurut penelitian saat ini, pemujaan burung terutama terkonsentrasi di daerah Tongyi atau Yi Timur adalah istilah yang mengacu kepada suku-suku yang tinggal di kawasan timur Tiongkok kuno. Misalnya suku Ti Jin, Tai Hao, dan Sao Hao kerap melihat gambaran tentang karakteristik totem burung. Beberapa sarjana menuturkan bahwa burung dan telur hanyalah metafora untuk alat reproduksi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mungkin manusia dan hewan lain pada zaman dahulu dan purbakala pada umumnya lahir dari telur. Hanya saja, dengan perkembangan waktu dan evolusi manusia yang berkesinambungan, cara ovipar ini pun secara bertahap disingkirkan. Dengan demikian, dapat membuat evolusi manusia menjadi lebih komprehensif, sehingga berangsur-angsur manusia ovipar pun lenyap, hanya menyisakan manusia vivipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Meskipun teknologi modern tergolong sangat maju, namun tidak ada teorema yang sepenuhnya absolut. Bagi kita, manusia pada zaman dahulu masih memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan yang menunggu untuk dijelajahi. Mungkin ada beberapa manusia yang belum pernah kita temui di beberapa tempat yang sulit dijangkau. Siapa tahu, bukan? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.